keputusan pengadilan leluhur, jadi meskipun ras ini sangat tidak yakin, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Butuh sekitar 2 jam, dan baru pada hari 3 kutub penerimaan selesai. Seluruh aula lelang halaman leluhur sudah penuh sesak, dan darah mengalir ke langit. Ada begitu banyak orang kuat yang berkumpul di sini, dan fluktuasi ki dan darah bercampur menjadi satu, dan tidak mengherankan bahwa itu tidak kejam. Pada saat ini, baik Tang San maupun para tetua dari klan pohon emas biru masuk. Meskipun hanya ada 10 kursi di ruang VIP, semua tetua klan pohon emas biru ada di sini kali ini. Tang San membelikan mereka banyak kursi di depan ruang VIP keluarga pohon emas biru. Sebagai pemula di istana leluhur, penguasa kota terbaru yang telah menyelesaikan pembekalannya, Suzu memiliki prestasi membunuh Kaisar Kongqing. Meski tiketnya sangat sulit didapat, namun bagi klan pohon emas biru masih tidak menjadi masalah. Setelah keluar dari gunung pengadilan leluhur, kereta sudah menunggu di kaki gunung. Ini adalah kereta yang dikustomisasi khusus oleh klan pohon emas biru setelah datang ke istana leluhur. Seluruh badan gerbong terbuat dari batang pohon emas. Tentu saja, itu adalah jenis yang tidak memiliki tingkat kehalusan. Ada tanda versi miniatur nenek moyang pohon di atasnya, yang mewakili identitas keluarga pohon emas biru. Ada total 10 gerbong, dan yang di tengah adalah yang terbesar, dengan struktur 2 kamar dan 1 aula. Pada saat yang sama, 8 kuda terbang diperlukan untuk menarik. Semua gerbong lain berukuran 1 lebih kecil, tetapi mereka juga merupakan struktur 1 kamar 1 aula. Setelah Tang San mengendarai kereta mewah ini untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa menjadi kaya itu baik. Patriark, sudah hampir waktunya, haruskah kita berangkat sekarang? Penatua pertama memandang Tang San yang berdiri di depan kereta tetapi tidak terburu-buru untuk naik kereta, tetapi melihat ke sisi lain jalan. Arah yang dilihat Tang San adalah persis arah Hotel Harimau Putih. Dari Hotel Harimau Putih ke lelang pengadilan leluhur, seseorang harus melewati bagian depan bukit Dewan Syuting. Kesadarannya telah merasakan kedatangan konvoi. Tunggu sebentar, kata Tang San. Itu tidak lama, jauh, konvoi yang sangat besar telah melaju. Yang paling menarik perhatian adalah kereta besar di tengah, ditarik oleh 16 kuda. Di sisi kereta, ada 7 tanda cakar emas, yang mewakili identitas pemilik kereta. 16 Pegasus, ini kereta kaisar. Tentu saja, tidak ada kaisar di dalam kereta saat ini. Kaisar dapat terbang sesuka hati di istana leluhur, dan tidak perlu naik kereta ke aula lelang besar. Sebelum dan sesudah gerbong ini, 5 gerbong dari ras monster merak mengikuti. Tidak diragukan lagi, duduk di kereta besar yang mewakili Kaisar Iblis Harimau Putih besar adalah ketiganya, Xiao Mei, Su Qin, dan Putri Merak. Pada saat ini, Xiao Mei sedang duduk di kereta dan berbicara dengan kedua ibu itu. Mereka masih membahas lelang. Tuan kota, ada tim di depan. Itu juga harus menjadi tim tuan kota. Suara klan iblis merak yang kuat datang dari luar kereta. Xiao Mei menoleh untuk melihat Putri Merak, dan sang putri berkata, ayo pergi ke sana dan biarkan pihak lain memberi jalan. Tidakkah kamu melihat kereta kaisar? Jika itu hanya kereta ras monster merak, ketika bertemu dengan penguasa kota lain, kemungkinan besar akan memilih untuk menyerah dan membiarkan pihak lain pergi terlebih dahulu. Lagi pula, klan iblis merak tidak memiliki kaisar. Tapi itu berbeda sekarang, mereka mengendarai kereta Kaisar Iblis Harimau Putih besar, yang mewakili Kaisar Iblis Harimau Putih besar, jadi tentu saja mereka tidak perlu menyerah. Oke, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Kami akan langsung lewat. Putri Merak membuka tirai kereta, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat kereta emas. Meskipun hanya sebuah kereta, samar-samar seseorang dapat merasakan nafas kehidupan yang kuat yang memancar darinya. Ditambah dengan branding di kereta, mau tak mau ia berkata, ini adalah tim dari klan pohon emas biru. Xiao Mei juga melihat keluar dengan rasa ingin tahu, tepat pada waktunya untuk melihat konvoi klan pohon emas biru di sisi jalan, dan juga melihat sekelompok praktisi klan pohon emas biru berdiri di depan konvoi. Kulit biru, dengan paku di punggung. Klan pohon emas biru ini cukup istimewa. Dia melihat dengan rasa ingin tahu, dan segera matanya melihat sosok di tengah banyak tetua dari klan pohon emas biru yang menjaga pusat. Keempat mata bertemu, mata biru jernih pihak lain memancarkan kecemerlangan lembut, dan dia mengangguk ke arah dirinya sendiri. Xiao Mei juga sedikit mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa orang yang dapat berdiri di garis depan tim ini pastilah patriark kontemporer dari klan pohon emas biru.
Dia juga telah mendengar tentang legendanya. Sebagai penguasa kota, ditambah sumber informasi dari kamar dagang Lingqi. Dia tahu betul bagaimana King Kong Jingjing meninggal. Dikatakan bahwa dalam proses bertarung dengan Patriark, yang satu ini menarik proyeksi leluhur pohon, dan dengan bantuan kekuatan tubuh yang terbangun dari leluhur pohon, dia membunuh Kaisar King Kong. Oleh karena itu, dia adalah objek yang paling menarik perhatian di istana leluhur saat ini. Meskipun Patriark klan pohon emas biru tidak semenarik dirinya, dia lebih peduli daripada penggagas seni bela diri, tetapi ada juga banyak spekulasi tentang dia sekarang. Di antara mereka, tebakan utama adalah apakah dia juga dapat menarik proyeksi leluhur pohon di istana leluhur. Jika dia bisa melakukannya, maka dia akan menjadi pesaing kuat dalam pertempuran kaisar. Namun, menurut berbagai analisis, dia seharusnya tidak dapat melakukannya. Leluhur pohon belum benar-benar pulih. Ketika dia jauh dari tubuh utama, dia dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk dibatasi. Apalagi klan pohon emas biru sendiri tidak pandai bertarung. Tang San melihat Xiao Mei mengenakan gaun perak mewah duduk di kereta, dengan senyum kuat di wajahnya. Jin Miaosen, yang berada di sampingnya, mau tidak mau berkata, "Saudaraku, itu adalah patriark baru dari klan monster merak, penguasa kota Keri. Aku mendengar bahwa kontes seni bela diri ini dimulai karena dia. Dia terlihat sangat muda dan cantik. Aku kira jika tidak ada pertempuran untuk kaisar, akan ada banyak pesaing yang ingin menjadi pasangannya. Yah, dia akan menjadi saudara iparmu." Naik kereta. Saat berbicara, Tang San sudah memimpin untuk masuk ke kereta tengah. Jin Miaosen tercengang ketika dia mendengar kata-katanya, "Saudara iparku. Apa maksudmu?" Ketika datang ke kereta dan ingin mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Tang San, berkata, "Saudaraku, maksudmu, kamu bisa menang. Apakah kamu yakin?" Dia adalah satu-satunya yang mengikuti Tang San ke kereta. Tang San tersenyum dan berkata, "Lakukan yang terbaik. Bagaimana menurutmu, jika dia adalah saudara iparmu?" Jin Miaosen berseru, "Tentu saja itu bagus. Meskipun kita memiliki satu hal dan satu hal, dia adalah pemilik kota. Aku mendengar bahwa dia adalah juara klasik pengadilan leluhur sebelumnya, dan kekuatannya sangat kuat. Jika ada seperti saudara ipar dan keluargaku menonton dan membantu satu sama lain, maka kami benar-benar stabil." Tang San tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah beres." Jin Miaosen tersenyum dan berkata, "Saudaraku, maka kamu harus bekerja keras. Tidak mudah menemukan saudara ipar seperti itu." Tang San mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku?" Jin Miaosen berkata sambil tersenyum, "Percayalah, saudaraku adalah yang terbaik." Meskipun dia berkata begitu, nadanya agak asal-asalan. Tang San tidak mengatakan apa-apa, di dalam hatinya, selain dirinya sendiri, bagaimana mungkin Xiao Mei menikahi orang lain. Kereta berbaris, mengikuti di belakang kereta klan monster merak, dan langsung menuju ke aula lelang besar. Mungkin karena lelang super yang akan datang, jalan pengadilan leluhur yang baru-baru ini ramai tampaknya sedikit sepi hari ini. Selain penawar yang dapat melakukan pelelangan di tempat, banyak orang lainnya telah meninggalkan kota dan menyaksikan pelelangan di layar besar yang diatur oleh klan kristal di sekitar halaman leluhur. Klan kristal juga menghasilkan banyak uang kali ini, dan membeli hak siar untuk lelang super dan kompetisi berikutnya. Biaya untuk ini, di sekitar pengadilan leluhur, lebih dari 100 titik siaran telah diatur, untuk memastikan kualitas siaran, yang kuat akan melakukan yang terbaik. Segera, kedua tim telah tiba di lelang pengadilan leluhur. Bahkan di luar, kamu dapat mendengar hiruk-pikuk aula lelang besar, dan kamu dapat merasakan fluktuasi darah yang membubung ke langit. Tim klan monster merak turun dari kereta terlebih dahulu, menjaga mereka bertiga dari saluran eksklusif ke aula lelang besar. Setelah Xiao Mei itu turun dari kereta, kasa sudah menutupi wajahnya, sehingga orang tidak bisa mengintip wajahnya. Tang San dan tetua klan pohon emas biru keluar dari kereta tepat setelahnya, dan memasuki lorong eksklusif di bawah bimbingan staf. Berjalan melalui lorong ini mengarah langsung ke area Longe VIP. Tang San dan yang lainnya sekitar 2 menit di belakang Xiao Mei Keri City. Rumah lelang besar di dalamnya sangat besar. Awalnya, mereka tidak dapat melihat bagian belakang klan monster merak, tetapi ketika mereka melakukan perjalanan ke dalam, mereka menemukan bahwa tim klan monster merak di depan telah berhenti. Tidak terus menyelinap. Tim di kedua sisi secara alami mendekat. Tang San samar-samar mendengar suara percakapan di depan,
indera ilahinya menyapu bagian atas lorong, merasakan situasi di depan. Ternyata ada tim di depan klan monster merak. Pada saat ini, pemimpin tim itu menghalangi jalan klan monster merak. Tiga makhluk yang tampak seperti manusia muda sedang berbicara dengan Xiao Mei, tetapi suasananya tidak begitu menyenangkan. Apakah kamu Tuan Kota Mei yang memprakarsai kontes ini untuk merekrut kerabat? Pria muda yang berdiri di tengah itu tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti sinar matahari, memberi orang perasaan hangat dan nyaman, dan mudah untuk membawa perasaan yang baik. Penampilannya yang seperti manusia juga sangat tampan, dengan rambut pirang pendek, dan melihat pada Xiao Mei dengan senyum di depannya. Tolong jangan menghalangi jalan itu, terima kasih. Xiao Mei berkata dengan ringan. Mereka yang dapat mengambil bagian ini semua pergi ke ruang VIP. Hanya ada dua jenis keberadaan, satu adalah tim master kota dari kota-kota besar, dan yang lainnya adalah tim pewarisan darah tingkat pertama. Dilihat dari fakta bahwa tim di depan mereka tidak seragam dalam pakaian, seharusnya yang terakhir lebih mungkin. Pria muda itu tersenyum dan berkata, kenalkan aku Suanyu, patriark kontemporer klan Naga Cerah. Aku juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Halo, Xiao Mei hanya menanggapi dengan suara dingin, dan berhenti berbicara, hanya saling memandang dengan tenang. Pemuda lain dengan rambut merah menyala pendek di samping Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Kota Mei, kakak tertuaku adalah penerus patriark masa depan klan Naga. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia baru saja meninggalkan pengasingan baru-baru ini. Kali ini, dia seharusnya bisa mengamankan satu tempat untuk menjadi kaisar. Akan menyenangkan untuk mengenalmu terlebih dahulu. Kamu melepas kerudung dan menunjukkan kepada kami, jika kamu terlihat baik, mungkin kakak laki-laki saya akan memilihmu. Oke, Mo Huang, jangan kasar kepada Tuan Kota Mei. Maaf, kita pergi sekarang. Suanyu memarahi pemuda yang dia panggil Mo Huang, lalu mengangguk kepada Xiao Mei lagi dan berbalik untuk bergerak maju pergi. Naga yang mengelilinginya juga mengikuti dari belakang. Hanya pemuda bernama Siting Mo Huang yang cemberut. Xiao Mei sedikit mengernyit, tapi dia tidak menyerang. Setelah menunggu tim lawan melakukan perjalanan puluhan meter ke depan, dibutuhkan orang-orang kuat dari klan monster merak untuk memulai lagi. Pada saat ini, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah mendekati bagian belakang klan monster merak. Suanyu dan Mo Huang, sangat bagus, aku sendiri mengingat kedua nama ini. Mata Tang San sedikit menyipit, bahwa Suanyu memang sangat kuat, bahkan dengan kultivasinya, dia bisa merasakan kekuatan lawan. Meskipun elemen cahaya murni dan kuat sangat terkendali, itu seperti tungku terang di tubuhnya, dan dapat meledakkan energi atribut cahaya paling kuat kapan saja. Jika apa yang dikatakan Mo Huang benar, Suanyu mungkin menjadi patriark generasi berikutnya dari klan Naga, itu akan lebih luar biasa. Kamu harus tahu bahwa patriark klan Naga saat ini adalah Kaisar Iblis Agung dari Iblis Kegelapan, garis keturunan Naga Iblis Kegelapan. Naga Iblis Gelap dan Naga Cerah benar-benar berlawanan karena atribut mereka. Dalam keadaan ini, jika Suanyu dapat menjadi patriark Naga generasi berikutnya, itu berarti bakatnya sangat luar biasa sehingga bahkan Raja Iblis Kegelapan tidak dapat menekannya. Jingjing, apakah kamu mengenal Suanyu dari klan nagamu? Tang San bertanya pada Jingjing dalam hatinya. Aku tahu, muridku. Suara Jingjing agak tidak berdaya. Muridmu? Tang San bertanya dengan heran. Jingjing berkata, kalau tidak, bagaimana Tang Mo Huang berani mengatakan bahwa dia adalah patriark masa depan klan naga? Tanpa prestiseku, apakah menurutku Kaisar Iblis Kegelapan akan berkompromi dalam hal ini? Anak ini akhirnya meninggalkan perbatasan. Apa kekuatannya? Tanya Tang San. Jingjing berkata, jika tidak ditekan oleh aturan pengadilan leluhur, itu pasti akan mampu bertahan dari bencana menjadi seorang kaisar. Ini adalah yang paling berbakat di antara klan naga yang pernah aku lihat, dia memupuk sendiri atributnya ke ekstrim. Aku hanya sedikit memandunya. Setelah beberapa saat, itu tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat pekerja keras. Ini harus menjadi salah satu pesaing pentingmu kali ini. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit keras di hatinya. Klan naga yang akan menilai seperti ini dengan kebanggaan Kaisar Iblis Kristal, jelas merupakan pemimpin klan naga. Sebagai salah satu ras terkuat di dunia, keberadaan seperti itu mungkin sangat sulit untuk dihadapi. Ini puncak dari urutan ke-11. Tang San bertanya. Sudah 10 tahun yang lalu ketika aku mulai mundur, kata Jingjing. Mendengar dia mengatakan ini,
Tang San sudah mengerti di dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis hebat dari klan naga cerah ini adalah bakat cadangan yang dikembangkan oleh klan naga, dan secara khusus dipersiapkan untuk menyerang tingkat kaisar. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah penerus Kaisar Iblis Kristal. Meskipun Kaisar Iblis Kegelapan adalah kaisar, yang satu tidak terlalu muda, dan yang lainnya adalah atribut gelap. Meskipun kekuatannya tidak lemah di antara naga, statusnya tidak tinggi. Sebagian besar naga tidak sama dengan kegelapan. Dan, ini membutuhkan pemimpin lain. Ketika Kaisar Iblis Kristal ada di sana, dia adalah patriark klan naga yang tak terbantahkan. Dan jika Raja Iblis besar dari klan naga terang barusan benar-benar bisa menjadi kaisar, dia jelas lebih cocok sebagai komandan klan naga daripada Kaisar Iblis-Iblis gelap. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada pemimpin dalam sekelompok naga? Klan naga tanpa pemimpin, tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu, itu masih sepotong pasir lepas, dan tidak dapat bersaing dengan klan monster Phoenix. Dan jika kamu dapat memiliki kepala naga, itu akan berbeda. Bagaimanapun, klan naga adalah keberadaan yang dikenal sebagai klan kuat pertama. Oleh karena itu, Su Anyu ini harus menjadi keberadaan yang vital bagi klan naga. Tentu saja, dia juga akan menjadi pesaing pentingnya dalam pertempuran untuk kaisar ini. Sedikit khawatir, Jingjing tersenyum. Tang San juga tersenyum. Apakah menurutmu aku perlu khawatir? Setelah Jingjing terdiam beberapa saat, dia berkata, jika kamu dapat sepenuhnya mengaktifkan kemampuanmu, kamu tentu tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, jika kamu perlu menyembunyikan identitasmu, kamu harus berhati-hati. Ya, tidak diragukan lagi, Jingjing telah mengungkapkan banyak hal kepadanya. Apa yang dia katakan berarti bahwa meskipun Su Anyu tidak memiliki garis keturunan super, kekuatan garis keturunannya mungkin tidak jauh berbeda dari garis keturunan super. Keuntungan garis keturunan dari ras naga sangat besar, dan itu benar-benar bukan kebetulan untuk memiliki praktisi teratas di antara naga. Ayah, jika memungkinkan, tinggalkan tahta, kata Jingjing tiba-tiba. Tang San tersenyum pahit, bukannya aku tidak ingin mempertahankannya, tetapi kamu lupa satu hal. Jika aku menjadi seorang kaisar, bagaimana menurutmu keberuntungan yang aku tempati di pesawat ini dibandingkan dengan milikmu? Jingjing tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia memahaminya di saat berikutnya. Itu benar, tepat ketika seluruh benua peri percaya bahwa sekarang ada 3 posisi kaisar, jika Tang San Cheng Huang dipertimbangkan, apakah benar-benar ada 3 posisi? Terlebih lagi, Xiao Mei harus menempati 1 posisi. Jadi, benarkah ada ruang yang bisa dikosongkan? Aku tidak peduli, bagaimanapun juga, aku bukan lagi kepala keluarga klan naga, aku adalah putrimu sekarang. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Jingjing tanpa daya, lalu memutuskan sambungan dengan Tang San. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.